Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat tausiah Islami, doaku kepada Allah senantiasa agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah seluas-luasnya dari arah yang tidak kita ketahui. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bertemu kembali dalam tausiah Islami yang insya Allah dalam tausiah ini membuat diri kita lebih dekat lagi kepada Allah, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tausiah Islami, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi pengalaman saya kembali lagi kepada sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, yang saya tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Satu hal pengalaman yang sangat mendasar. Apa itu? Ud'uni istajib lakum. Ud'uni istajib lakum. Ya, pengalaman di dalam hal perkara masalah istajib lakum. Apa itu? Dikabulkannya doa. Ad-du'a bulughul ibadah. Doa itu kepalanya sekalian ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, maka kepalanya itu adalah doa. Sahabat-sahabat tausiah Islami, ketahuilah olehmu bahwasanya bagaimana doa kita itu supaya dihijabah, dikabulkan Allah. Ya, apa yang kita minta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada hambanya. Nah, ada beberapa rahasia di dalam hal masalah berdoa agar doa kita itu menjadi si pahit lidah. Ya, agar doa kita itu menjadi asin. Ya, dan bahasa apapun namanya, yang jelas doa kita itu ma'bul. Itu yang pertama. Nah, di dalam hal ini sering kita mendengar baik dari tausiah para alim ulama kita, dari tuan-tuan guru kita, ya, bahasa berdoa itu meminta kepada Allah, ya, dengan cara, ya, seperti mana yang diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Namun pada dasarnya sahabat-sahabatku, kunci doa itu makbul. Ingat, ini saya berbagi, insyaallah qabil tu, aku ridha, ikhlas, amalkan. Kunci doa itu supaya makbul. Bagaimana supaya doa kita itu makbul? Pertama, dalam hal meminta kepada Allah, kita harus dengan tulus hati yang sedalam-dalamnya. Ya, coba lakukan seperti itu, ya, dengan tulus hati yang sesungguh-sungguhnya. Ya, jadi kalau orang yang belum pernah berdoa dengan tulus hati, begitu dia mengangkat tangan ataupun dia diam tafakur, dia bermohon kepada Allah dengan tulus hati, ya, pasti orang tersebut akan merasakan satu relaksasi dalam dirinya. Pertama, relaksasi itu hatinya akan menjadi lapang, pikirannya akan menjadi terang. Nah, itulah menandakan doa itu makbul. Nah, kemudian proses doa yang makbul tadi itu, apakah dia seketika itu dibalas Allah doanya? Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan ada 3 hal. Ada doa itu yang tidak dikabulkan Allah dalam hal dia berdoa pada saat itu, tapi Allah akan memberikannya di akhirat. Yang kedua, ada doa yang dikabulkan Allah, namun dia pakai waktu dan masa. Ya, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau satu hari. Nah, ada orang yang berdoa, ya, malam dia mengangkat tangan dalam tahajudnya kepada Allah, besok pagi jadi. Nah, 3 kriteria doa ini
semua doa ini dikabulkan Allah dan dibalas Allah permohonan kita. Permasalahannya, ini sahabat-sahabatku, ya, supaya bagaimana doamu itu kabul, bagaimana doamu itu kun fayakun, itu kuncinya. Ya, pertama, mintalah kepada Allah, ya, karena Allah sudah menerangkan, fa'iza sa'alaka ibadi inni fa'anni qarib ujibud da'wati da'i. Ya, ya Muhammad, jika umatmu besok bertanya kepadamu tentang Allah, ingat, katakan, inni fa'anni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat, bahkan lebih dekat lagi urat lehermu. Ujibud da'wati da'i, apabila dia bermohon, ya, maka ku kabulkanlah permohonannya. Al-Baqarah. Ya, di sini sahabat-sahabatku bisa menangkap dengan cerdas bahwasanya supaya doa itu kun fayakun, seorang hamba itu dia harus dekat kepada Allah lebih dekat dari urat lehernya. Nah, bagaimana cara kita membangun jiwa kita, kedekatan kita kepada Allah lebih dekat dari urat nadi. Nah, sahabat-sahabatku, ya, jarang kita sadarin dalam hal kita berdoa kepada Allah itu dengan sungguh-sungguh permohonan, ya, dengan sungguh-sungguh, ya. Ini suatu hal pertanyaan yang mendasar. Nah, bagaimana ekspresi kita kepada Allah? Ya, ada orang meminta kepada seseorang, contoh gini, orang meminta kepada seseorang, ya, dengan bahasa santun, ya, kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di tempat, alhamdulillah, kan begitu mukaddimahnya. Nah, ini kan bahasa santun. Namun pertanyaannya, adakah kita lakukan bahasa santun itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta? Tentu jawabannya pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya doa kita itu kun fayakun, ya? Inni fa'anni qarib ujibud da'wati da'. Ya, artinya dekatkanlah dirimu kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu kunci pertama. Kemudian berdoalah kepada Allah dengan meminta kepada Allah, ya, bahwasanya Allah itu berinteraksi dengan diri kita dekat, lebih dekat dari urat leher. Paham ya? Nah, itu caranya. Nah, dan cara yang terakhir, ya, Allah sudah menerangkan, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, disinilah sahabat-sahabatku, jika engkau ingin doamu makbul, maka kau gunakanlah kalimat sakti itu. Pasti doamu diijabah Allah. Pasti doamu dikabulkan Allah. Apabila dalam berdoa itu kau masukkan kalimat sakti mandraguna tadi, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, jarang saudara-saudara kita umat Islam mau menggunakan kalimat pemungkas itu. Padahal kun fayakun itu adalah passwordnya, ya, kata kuncinya dalam bermunajat kepada Allah. Kalimat kuncinya itu ada di kalimat kun fayakun. Nah, kalimat kun fayakun, kun fayakun, ya, kalimat kun fayakun terdiri dari 4 kata. Kun fayakun. Inilah yang mau saya bagikan kepada sahabat-sahabatku. Ya. Apa itu kun fayakun? Paham? Nah, jika sahabat-sahabatku mau berdoa menggunakan 3-4 kata ini, kun fayakun ini, pasti doamu dikabulkan Allah. Secepatnya, ya secepatnya.
Kenapa? Karena ini kuncinya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama sesungguhnya kata Allah. Innama amruhu sesungguhnya apabila aku amruhu amar. Jika aku punya amar kata Allah. Apa itu amar? Kehendak. Innama amruhu jika aku berkehendak kata Allah. Ya. Iza arada iradatnya Allah, kehendak Allah tadi itu ayyaqula lahu, aku hanya cukup berkata kun fayakun, maka jadilah dan jadilah dia. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat kun ya itu adalah perkataan Allah. Fayakun itu adalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat itu kata kuncinya. Jika engkau berdoa, maka kau gunakanlah kalimat kunci itu. Kun fayakun. Kun itu kau mengerti maknanya. Kun itu Allah yang berkata kun. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Jadi kalau kita berdoa menggunakan kalimat kun fayakun, pasti doa kita dihijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pertanyaannya, jika doa kita, contoh kita evaluasi dalam bulan ini, apa doa kita? Coba lakukan. Ya, sahabat-sahabatku lakukan. Catatlah tanggal, bulan, tahun. Ya, malam hari aku berdoa mau beli mobil. Paham? Nah, dalam satu malam itu benar-benar kita meminta. Iya minta, ya Allah, aku minta mobil, ya udah. Lebih bagus kau berdoa menggunakan bahasa jiwamu, kau mengerti, kau paham. Itu yang penting. Ketimbang kau menggunakan bahasa yang mana kau tidak tahu apa bahasa itu, arti dan maksud dan tujuannya. Paham ya? Itu rahasia dalam berdoa. Makanya orang-orang tua kita dulu, mereka tidak pandai menggunakan doa-doa dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak ngerti. Itu. Nah, selalu mereka menggunakan doa itu dengan bahasa jiwa yang mereka pahami. Nah, makanya kun kata Allah, fayakun kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sahabat-sahabatku berdoa supaya doamu itu makbul, maka gunakanlah kalimat kun fayakun tadi di akhir doamu. Mudah-mudahan ya, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Di situ ada kalimat amar, ada iradah. Innama amruhu iza arada, adanya iradat, qudrat iradat. Ya, adanya iradah Allah, maka kau sandingkanlah dengan iradah dirimu sendiri. Itu kuncinya. Jadi kalau kita berdoa, gunakanlah iradah kita. Apa itu iradah? Kehendak jiwa. Mudah-mudahan sahabatku, tausiah yang sederhana ini berguna untuk kita semuanya. Silakan amalkan, pakai. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat sahabat-sahabatku akan aku angkat juga di malam hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.